mate songo. Urip sinau kuliah di tetap wong Jawa. Timbang mate cacakak, ora ninggalke lancaran. Para bumi sing lair, berikan tansah kelingan. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Baik, semangat. Tetapi yang paling bahaya kalau orang itu pintar tapi tidak sopan dan tidak berbudaya. Ini yang berbahaya. Karena garis imajiner yang terletak membelah kota Jogja persis menjadi dua bagian. Ini sebenarnya adalah garis ketika seseorang itu tidak hanya menghormati kepada sesamanya, tidak hanya hablum minanas, tetapi juga menghormati kepada Sang Pencipta, hablum minallah. Sudah kita ketahui bersama, JPI luar biasa. Pesertanya siapa? Pemuda Indonesia dari 33 provinsi. Berapa usianya? Tentunya di rentan pertumbuhan pemuda 16 sampai 30 tahun. JPI yang paling senior usianya di usia 25. Ada yang 26? 26 tahun? Tidak ada. Dari usia 18 sampai 25 tahun. Berarti peserta JPI adalah pemuda yang taat terhadap undang-undang dengan batasan usia 16 sampai 30 tahun. Ini tangan. Terus gerakan hampir keras. Makin keras. Iya, rematik Anda akan hilang. Stop. Gerakan yang tidak pakai otak. Makanya mudah. Hubungkan. 4-4. Standar nasional. Awas, pemuda harus cerdas. Hubungkan 3-3 standar nasional. 3 standar nasional. Ayo gerakkan jari aja, tidak bisa mau memimpin negara. Keren, tepuk tangan sekali lagi. Yes, calon-calon pengusaha sukses di kotanya masing-masing. Oke, panggil saya Mas Sabtu atau Kak Sabtu. Masih muda, imut ya toh. 8,5 juta dari mainan Twitter. Sakitnya di sini ya, sakit perut ya. Tapi kalau kalian punya Twitter isinya cuman bobok dulu ya, muah-muah, siapa yang mau bayar ya? Artinya apa? Ketika kalian nge-tweet, kalian harus posisikan, Mas, aku pengen menjadi orang yang inspiratif. Kalau begitu, punyalah Twitter yang bisa diakses orang banyak dan menarik. Sampai saya pernah dipanggil ke Istana Bogor sama Presiden SBY, suruh ngajari beliau nge-tweet, ya toh? Ngajari Presiden. Jadi gini loh Pak, nge-tweet, tombol ini dipencet, oh iya, toh? Enggak, waktu itu diundang sebagai orang-orang yang punya masa di dunia Twitter. Buku saya sudah ada 2, Tweet Sadis Bikin Meringis sama Catatan Indah Untuk Tuhan. Ini silahkan berburu di toko buku. Masuk ke materi, kenapa harus jadi entrepreneur? Kenapa harus jadi pengusaha? 10 pintu rezeki dari dunia perniagaan. Bener, kalau kita jadi seorang karyawan, gajimu berapa? 10 juta. Mau ketemu duit 10 juta kapan? Bulan depan, ya enggak? Bulan depan, berangkat pagi pulang sore, nanti dicaci maki sama bos, lembur dan sebagainya, 10 juta bulan depan. Kalau jadi pengusaha tidak, omsetku hari ini 3 juta, Mas, aku ketemu duit 5 juta besok, bismillah, hajar. Habis-habisan jualannya supaya bisa ngejar omset yang 4 juta besok hari. Gak usah nunggu sampai 1 bulan. Yes. Belajar berhitung. Waktu itu saya main ke Samarinda. Anak Samarinda ada di sini? Samarinda? Oh, beberapa. Waktu itu aku main di Gor Samarinda, ketemu sama orang ini. Seorang PNS di Samarinda namanya Mbak Asmawati. Sudah 14 tahun jadi PNS, gajinya sudah sekitar gaji pokok 3 jutaan.
Kalau hari Minggu dia jualan di Gor Samarinda, 4 jam aja dia jualan, dan ternyata kalau sebulan penghasilannya itu menyamai bahkan melebihi gajinya sebagai seorang PNS. Menarik gitu loh, Mas saya jadi PNS kerja kayak gini, kalah dengan saya hanya jualan soto 4 jam kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Ketika menjadi orang yang sudah kaya, orang yang sukses menurut wirausaha tersebut, kekurangan apa kira-kira Pak? Masih ada nggak kekurangannya? Atau sudah sempurna kira-kira? Karena saya yakin dan percaya setiap pekerjaan itu pasti ada susah dan senangnya. Terima kasih, mungkin sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Indonesia banyak sekolah-sekolah entrepreneur. Ada kawan saya Jai Setiabudi itu di Bandung bikin namanya YA, Young Entrepreneur Academy. Kalian itu seminggu itu diinapkan di satu tempat, diajari bisnis, dipaksa untuk nekat. Kalau yang di Jogja itu kamu kumpul di daerah Kaliurang, lereng Merapi sana, 30 orang, barang-barangmu disita semua. HP nggak boleh, semua disita. Habis itu kamu dinaikin bis, dilempar ke pasar Prambanan, sini, timur Candi. Terus gimana caranya nanti sore sudah pulang ke atas, gitu, tanpa uang, tanpa HP apapun, gitu. Ada yang jadi jaga parkir, ada yang mereka jadi tukang bersih-bersih di di rumah makan Padang. Semua dilakukan untuk membuang urat malunya. Banyak sekali kita pasti sering dengar gitu, maksudnya orang tua ngomong gimana sih anak muda zaman sekarang payah, nggak bisa menghargai tradisi dan kebudayaannya, misalnya kayak gitu. Tapi sorry saja bahwa yang melahirkan tetap orang tua, yang mendidik juga orang tua. Artinya kenapa anak muda kemudian tidak cinta pada tradisi dan kebudayaannya? Yang salah utamanya, yang salah adalah ruang yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh orang tua untuk mengetahui hal itu memang tidak ada gitu. Jadi kadang-kadang orang tua hanya asal menyalahkan, sementara penetrasi dari kebudayaan global begitu sengitnya gitu. Beruntung ada inisiasi independen tanpa bantuan pemerintah sama sekali yang terus berjuang untuk membuktikan bahwa mereka bisa, mereka bangga. Kalau saya bangga menjadi orang Jawa dan bangga menjadi orang Indonesia, dan harusnya orang Papua juga bangga menjadi orang Papua dan menjadi orang Indonesia, seperti itu.